Oke, halo sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Siapa di sini yang sudah kangen dengan perindian yang tentunya penuh dengan plot twist yang sangat tidak terduga. Oke, baiklah sobat Lamun, di video kali ini saya akan membahas sebuah film Indiahye kembali yang berjudul 100 yang rilis pada tahun 2019. Yang dimana film ini mengangkat dari sebuah tragedi menghilangnya gadis-gadis remaja di India. Dan film ini juga cocok untuk kalian yang bercita-cita menjadi seorang polisi yang jujur dan taat, bukannya menjadi seorang polisi yang malah menyuruh untuk membebaskan seorang maling. Gak tahu pokoknya itu terjadi di mana lah, saya juga gak tahu. Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan updatean video lainnya. Langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Andi. Dan tak lama dari itu, temannya yang bernama Kumar pun memberitahukan bahwa salah satu adik temannya sedang diganggu oleh seorang pria. Mendengar hal tersebut, Andi pun langsung mengumpulkan seluruh teman-temannya di sana. Yang dimana pada awalnya seluruh teman-temannya pun menolak dikarenakan mereka kekurangan jumlah. Namun ketika Andi membahas Satya yang akan bergabung untuk mencari orang tersebut, seluruh teman-temannya pun langsung setuju dan ikut bersama Andi untuk mencari orang tersebut. Yang tak lama dari itu, seorang pria yang bernama Satya pun menghampiri Andi dan teman-temannya. Setelah mendengarkan penjelasan, Satya dan teman-temannya pun langsung bergegas menuju kampus untuk mencari orang tersebut. Dan tak butuh waktu lama untuk Satya dan teman-temannya menemukan orang tersebut. Dari arah kejauhan terlihat seorang polisi yang akan menghampiri lokasi pemukulan Satya. Yang kemudian polisi tersebut pun langsung menyeret Satya. Namun di sini Satya meminta waktu sebentar untuk yang ternyata petugas tersebut dialah Anwar, sahabat dari Satya itu sendiri. Yang kemudian Anwar pun meminta Satya agar tidak membuat kerusuhan kembali, yang dikarenakan dapat mempengaruhi hasil seleksi kepolisian milik Satya. Yang kemudian Shin pun berpindah ke sebuah tempat ekspedisi yang dimana ternyata tempat ekspedisi tersebut dijadikan sebuah markas pembuatan barang haram yang akan mereka edarkan di seluruh Delhi, India. Lalu Shin pun memperlihatkan kekejaman Das, yaitu pemimpin dari tempat tersebut. Setelah semua pesanan siap, semua kurir pun akan menyebar di seluruh Delhi, India. Yang kemudian Shin pun berpindah kembali kepada Satya dan teman-temannya, yang dimana mereka semua sedang ditraktir es oleh seorang bapak-bapak yang bisa kita panggil saja Sumanto. Namun di sini ternyata Sumanto memiliki niat yang terselubung, yang dimana ia menjadikan Satya dan teman-temannya sebagai alat untuk menekan Tukimin agar segera membayar hutangnya kepada Sumanto. Setelah Tukimin melihat keberadaan pasukan dari Satya, ia pun langsung melunasi seluruh hutangnya kepada Sumanto. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Satya, yang dimana Satya sedang melakukan pertemuan bersama pacarnya yang bisa kita panggil Ucup. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba seseorang laki-laki pun mengaku-ngaku sebagai pacarnya dari Satya, yang kita panggil saja Keling. Sementara itu, di tempat yang berbeda memperlihatkan Satya yang mendatangi sebuah rumah sakit. Lalu kemudian ketika ia sedang menelepon seorang anggota polisi, secara tidak sengaja ia pun bertabrakan dengan seorang wanita cantik, yang dimana paras dari perempuan cantik tersebut pun sampai-sampai membuat Satya terpesona. Lalu Satya pun menghampiri wanita tersebut, yang dimana diketahui wanita cantik tersebut pun sedang mencari seorang pendonor darah. Mendengar golongan darah yang dibutuhkan cocok dengannya, ia pun langsung bersedia untuk mendonorkan darahnya. Lalu kemudian setelah itu Satya pun menghampiri polisi yang memanggilnya ke rumah sakit, yang dimana di sini Satya pun disuruh untuk meminta maaf kepada seorang pemuda yang telah ia pukuli tempo hari. Yang ternyata di sini Piki adalah adik dari Nisa, orang yang telah membuat Satya terpesona. Dan tanpa pertimbangan apapun, Satya pun langsung masuk ke dalam dan meminta maaf kepada Piki atas perbuatannya di kampus. Yang ternyata Aisyah dan Piki adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, dan kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman saja. Dan di sini Aisyah pun meminta Satya agar tidak memberitahukan kepada abangnya Anwar. Yang kemudian setelah itu Satya pun meminta maaf kepada Nisa dan langsung bergegas pergi. Yang ternyata di sini Satya pergi ke rumah Anwar, yang dimana di sini kita dapat melihat kedekatan Satya bersama keluarga Anwar, dan bahkan sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Yang kemudian setelah itu Aisyah pun meminta tolong kepada Satya untuk mengantarkan nasi biryani kepada Piki. Ia yang mengetahui bahwa di sana juga terdapat Nisa, langsung mengiyakan permintaan Aisyah tersebut. Di tempat yang berbeda ternyata Anwar adalah oknum polisi yang disuap oleh pemilik pabrik barang haram tersebut.
Lalu kemudian scene pun berpindah kepada Satya dan Ucup yang sedang bertengkar di sebuah pasar. Dan dari kejauhan terlihat Keling yang sudah mempersiapkan senjatanya. Namun hal tersebut pun gagal dikarenakan kedatangan Satya. Yang tak lama dari itu Nisha pun datang dan melihat keberadaan motor Satya yang terparkir di depan rumahnya. Nisha yang mengetahui bahwa Satya yang telah memukuli adiknya, ia pun langsung marah-marah kepada Satya. Namun di sini Satya pun tidak menghiraukan perkataan dari Nisha. பிளானோட வந்திருக்க சும்மா லவ் பண்ணலாம்டா. அது எப்படிடா உங்களுக்குலாம் பார்த்த உடனேயே Yang kemudian hari demi hari Satya pun mulai mendekati Nisha untuk memikat hatinya. Yang dimana sampai-sampai ia pun menyuruh Ucup untuk masuk ke dalam kelas tari yang diajarkan oleh Nisha. Dan hingga akhirnya semua effort yang dikeluarkan oleh Satya pun dilihat oleh Nisha. Dan untuk pertama kalinya juga mereka pun jalan-jalan. Dan tak butuh waktu lama juga mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin cinta. Yang kemudian di keesokan harinya Satya pun mencoba untuk menjemput Nisha di tempat kerjanya. Yang dimana dengan sikap pecicilannya ia pun menerobos masuk ke dalam kantor milik Nisha. Dan dengan pecicilannya juga ia pun menghina pekerjaan Nisha yang seorang customer service di sebuah perusahaan telepon. சாரி சார் இவன் தான் எஸ்டிடி பூத் ஓனரா? Hey! This is not a city booth! This is called center! Namun singkat cerita, sesampainya mereka berdua di rumah Nisha, mereka pun dikagetkan dengan sebuah berita perihal kasus pembunuhan yang dialami oleh Satya yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Keling. Sementara itu di kantor polisi, Keling pun mulai membeberkan motif pembunuhannya kepada Satya, yang disebabkan karena ia sakit hati saat dia telah menduakan cintanya dikarenakan ia miskin. Dan untuk menghilangkan jejak, ia pun membakar mayat Satya di sana. Lalu kemudian di keesokan harinya tiba-tiba Anwar pun dicari oleh seorang rentenir di daerah sekitar. Yang dimana rentenir tersebut pun menagih hutang ayahnya Anwar yang telah jatuh tempo. Satya yang melihat Anwar digamplengan, ia pun langsung emosi dan langsung mencoba untuk menyerang rentenir tersebut. Namun di sini teman-temannya pun menahannya dikarenakan ia takut hasil seleksi kepolisiannya terganggu. Namun tak lama dari itu Sumanto pun datang dan membawakan surat pengangkatan Satya. Sehingga yang terjadi, bahkan di hari pertamanya ia juga sudah menangkap seorang penjahat yang telah mencuri emas dari seorang ibu-ibu. Yang kemudian ia pun langsung membawanya ke kantor polisi dan menyerahkannya ke atasannya. Lalu kemudian setelah itu Satya pun disuruh untuk mengikuti seorang komandan yang bernama Sunanto. ये कायदा सर पेशो सिंगल पंच नॉकआउट सर Lalu kemudian Sunanto pun memperkenalkan Jackson kepada Satya yang akan menjadi mentornya nanti. Dan ya, ternyata Satya ditempatkan di ruang kontrol kepolisian yang berisikan bapak-bapak tua yang kalau kerja sering mengantuk, dan diisi juga ibu-ibu poluan yang sedang hamil. Melihat itu semua, Satya pun meminta agar ia dipindahkan ke departemen lain. Namun di sini permintaan Satya pun ditolak oleh Sunanto dikarenakan ia harus belajar terlebih dahulu di sini. Bahkan di hari pertamanya bekerja, ia pun malah diprank oleh bocil-bocil gabut. Dan bahkan seseorang yang tidak jelas yang malah memesan nasi biryani. Dan bahkan di waktu istirahat ia pun disuruh sabar oleh Sunanto dikarenakan banyaknya prank call yang masuk ke nomor kepolisian. Singkat cerita, di malam harinya ia pun mengantar Anwar ke sebuah tempat. Dan di tempat tersebut juga ia melihat Aisyah yang sedang berkencan dengan Vicky. Dan di sana juga Anwar mendapatkan uang suap dari seseorang. Melihat itu semua, Satya pun mencoba untuk memperingatkan Anwar agar ia menjadi seorang polisi yang jujur. Namun di sini Anwar pun mengabaikan perkataan dari Satya. Dan di sini Satya pun meminta agar Anwar duluan dikarenakan motornya akan dibawakan oleh Dani ke tempat tersebut. Dan ternyata di sini Satya pun mencoba untuk memperingatkan Aisyah. Namun tiba-tiba yang terjadi, Sorry na, please. கிளம்புடா namun untungnya emosi Anwar pun dapat diredakan oleh Satya, sehingga ia pun meninggalkan tempat tersebut. Namun sesampainya di rumah, Anwar pun langsung memarahi Aisyah karena telah berani berpacaran. Yang kemudian di keesokan harinya akibat kejadian semalam, Satya pun datang ke kantor dengan keadaan yang murung. Dan bahkan ia juga mengabaikan sebuah panggilan polisi tentang penculikan seorang anak, sehingga mengakibatkan ia harus ditegur oleh atasannya dikarenakan lalai dalam bekerja. Dan sebagai hukumannya ia pun ditugaskan untuk berjaga di rumah korban. ஒருத்தவனுக்கு ஃபோன் பண்ண உடனே நீ பேசுற முதல் வார்த்தையிலேயே அவனுக்கு நம்பிக்கை வரணும் இவன் நம்மளை காப்பாத்திடுவான்னு. Yang kemudian singkat cerita, pada malam harinya ketika Satya sedang bertugas berjaga di rumah korban, ayah korban pun menemui Satya dan memohon agar ia dapat menemukan anaknya kembali.
Lalu kemudian di keesokan paginya proses penangkapan sang pelaku pun dilakukan oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh Sersan Tukiman. Tak lama dari ayah korban yang menyimpan uang, datanglah seorang lelaki dengan masker yang mengambil uang tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Namun di sini keanehan pun mulai terjadi di mana handphone dari pelaku selalu berpindah-pindah ketika menelepon sang korban. Yang kemudian Tukiman pun menyuruh anggotanya untuk menutup jalur ke daerah tersebut. Sementara itu Satya yang mendengarkan semuanya, ia pun akan memberikan sebuah usulan, namun usulannya pun ditolak dikarenakan ia hanyalah seorang polisi trainer. Yang kemudian Satya pun teringat dengan pesan ayah korban, yang kemudian ia pun mulai menyusun rencananya sendiri di balik kepolisian dan meminta atasannya untuk membimbingnya dari jarak jauh. Sementara itu si tangkurak Tukiman pun tertipu oleh sang penculik yang membawa uangnya ke dalam rumah. அடுத்த கால் உங்க பக்கத்துல இருந்தா வரும். Dan iya, sama seperti dugaan Satya bahwa kelompok penculik tersebut pun menggunakan sebuah kereta untuk melancarkan aksinya. Itu semua dapat dilihat dari letak sang penelepon yang selalu berpindah-pindah seperti rute tujuan kereta. Kembali lagi kepada Satya di mana ia berusaha untuk masuk ke dalam gerbong yang berisi sekelompok penculik dan anak tersebut. Dan baku hantam ala film India pun tidak bisa terelakkan kembali. Sehingga Satya pun dapat mengembalikan anak yang diculik itu kepada kedua orang tuanya. Di sisi lain, Sersan Tukiman pun baru menyadari bahwa para pelaku berada di dalam sebuah kereta, namun itu semua sudah terlambat. Lalu pada malam harinya David pun mendapatkan kabar bahwa mobilnya tertahan oleh pihak kepolisian. Dan benar saja mobil truknya pun akan diperiksa oleh beberapa anggota polisi yang berjaga. Namun semua itu digagalkan oleh kedatangan Anwar yang melarang para anggota polisi untuk memeriksanya. Dan ternyata di dalam truk tersebut pun terdapat seorang perempuan. Siapakah perempuan tersebut? Lalu kemudian sang perempuan pun mencoba untuk mencari bantuan. Yang dimana untungnya ia pun menemukan sebuah handphone milik salah satu supir yang ditinggalkan di mobil tersebut. Yang kemudian ia pun mencoba untuk menghubungi nomor darurat milik kepolisian. Dan iya, ternyata selama ini Satya diculik bukan dibunuh oleh si Keling. Satya yang mendengar suaranya pun dibuat kaget dikarenakan ia juga mengira bahwa Satya selama ini telah mati. Lalu kemudian mereka pun melacak posisi ponsel yang dipakai oleh Satya. Lalu kemudian ia juga menyuruh beberapa anggota polisi untuk memeriksa ke daerah tersebut. Yang kemudian sesampainya di sana anggota polisi pun langsung menginterogasi David selaku bos di sana, yang dimana salah satu anak buah David pun mengakui bahwa ia yang melakukan panggilan prank tersebut untuk mengerjai polisi. Sementara itu di kantor Satya pun sangat meyakini bahwa itu adalah suara Satya, yang kemudian ia pun mencoba untuk menelepon kembali nomor tersebut. Dan benar saja bahwa yang mengangkat telepon tersebut ialah Satya. Sedangkan pihak kepolisian yang diutus pun memutuskan untuk pulang dan tidak menemukan barang bukti di sana. Di sisi lain, tempat persembunyian Satya pun akhirnya diketahui oleh para penculik. Satya yang masih penasaran dengan hal tersebut pun memutuskan untuk pergi dan mengecek langsung ke lokasi. Sementara itu di tempat lain, Satya pun berhasil dibius dan disimpan di sebuah basement hotel. Yang kemudian Satya pun mendatangi sebuah hotel dan berpura-pura menanyakan kamar yang kosong di sana. Yang kemudian di sini Satya pun curiga bahwa sang penculik pun berada di sebuah klub di dekat hotel. Yang kemudian ia pun meminta bantuan kepada DJ sehingga akhirnya dengan cara itu pun ia berhasil mengetahui beberapa pelaku di sana. Setelah berhasil menyelamatkan Satya, ia pun langsung menghubungi Anwar untuk membawa Satya. Yang kemudian tak lama dari itu Anwar pun datang dan langsung membawa Satya beserta beberapa pelaku yang tertangkap. Yang kemudian di pagi harinya Satya pun dikagetkan dengan sebuah berita bahwa kasus pembunuhan Satya pun masih dilanjutkan. Untuk memastikan ia pun mengunjungi rumah Satya, namun Satya pun dinyatakan telah meninggal dunia. Yang kemudian dengan penuh emosi ia pun menanyai perihal Satya kepada Anwar. உன்னை நம்பிதான் அந்த பொண்ணு கூட அனுப்பி வச்சேன். அவ உயிரோட இருக்கிறது எனக்கு உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Dan brengkesnya di sini Anwar pun sudah menghapus semua rekaman CCTV pada malam itu. Lalu pada sore harinya ia pun mendapatkan kabar dari calon mertuanya bahwa
Piki dan Aisyah akan melakukan kawin lari, yang dimana kemudian Satya pun menyuruh Piki untuk cepat pulang dan menanggung semua keamanannya. Sementara itu di kantor polisi, semua anggota pun sedang melaksanakan perpisahan kepada Kapten Sunanto yang akan pensiun sebentar lagi. Yang kemudian setelah acara selesai, Satya pun meminta bantuan kepada Kapten Sunanto untuk menemui Keling sebelum acara pengadilan tersebut. Lalu kemudian di keesokan harinya Satya pun mendatangi Keling dan mencoba untuk menginterogasinya. Dikarenakan Keling yang tidak mau jujur, Kapten Sunanto pun hampir terpancing emosi. Untungnya di sini Satya pun berhasil meredam amarah dari Kapten Sunanto dan langsung menyuruh Keling untuk meninggalkan tempat tersebut, sehingga yang terjadi dan ya, ternyata sebelum itu Satya pun menemui Ucup dan meminta bantuannya agar memukuli Keling agar ia dapat mengaku. Setelah dipukuli Ucup, akhirnya Keling pun mengakui semuanya, yang dimana ia mengakui bahwa mayat yang dibakar ialah bukan mayat Satya. Dan Keling juga dibayar untuk berpura-pura menghabisi Satya dan mengaku kepada pihak kepolisian. Dan itu semua dilakukan untuk menghilangkan jejak atas menghilangnya Satya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Keling, Satya juga akan membongkar kasus penyelundupan dan jual beli manusia yang dilakukan oleh Daas CS. Singkat cerita, di tempat yang berbeda ternyata Daas sudah mengetahui bahwa David telah mengkhianatinya. Namun ketika David akan dihabisi, seluruh pengawal pun malah berbalik untuk melawan Daas, sehingga David pun menceritakan semuanya. Dan ternyata selama ini dia dan seluruh anggota anak buah Daas telah melakukan sebuah bisnis yang dimana mereka menculik para gadis, yang kemudian anak gadis tersebut pun dijual kepada para penikmat selabi lempit milik anak-anak, yang dimana bisnis tersebut pun sangat menguntungkan. Untuk menutupi semua aksinya, semua korban penculikan pun dinyatakan telah meninggal dunia oleh kepolisian. Dan ya, ternyata salah satu anak buah Daas pun Satya yang menyamar. Yang kemudian Satya pun langsung membawa David dan menyuruh seluruh anggota polisi untuk melakukan penggerebekan di gudang milik Daas. Namun di sini David pun mengatakan bahwa ia bukan dalang dari semuanya, dan bahkan ia juga mengatakan bahwa dalangnya adalah orang terdekat Satya. Namun ketika ia akan membocorkan namanya, tiba-tiba எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்ச கேரக்டர் தான். Satya yang melihat kejadian itu pun langsung menyuruh seluruh anggota untuk memantau seseorang yang mengendarai Yamaha R15. Namun ketika orang tersebut membuka helmnya, ternyata di balik helm tersebut ialah Anwar. Lalu kemudian di keesokan harinya Anwar pun diinterogasi oleh Satya, yang dimana ia mengakui telah menerima suap dari Daas. Dan untuk perihal ia yang membunuh David dikarenakan ia mendapatkan ancaman dari seseorang yang telah menculik Aisyah, yang dimana mereka tidak segan-segan membunuhnya ketika Anwar tidak mematuhi perintahnya. Bahkan yang seharusnya dibunuh ialah Satya dikarenakan Anwar tidak tega membunuh Satya. Ketika Satya meninggalkan ruangan, ia pun teringat dengan kata-kata Anwar, sehingga Anwar pun memutuskan untuk mendiskon umurnya dikarenakan malu karena ketahuan menerima suap. Yang kemudian di keesokan harinya, Satya pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Anwar melakukan hal-hal seperti ini. Lalu kemudian pada malam harinya ketika Satya sedang mengenang masa-masa bersama Anwar, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Nisa yang mengabarkan bahwa Piki telah dikeroyok oleh seseorang. Lalu di sini Piki pun menjelaskan bahwa Aisyah telah diculik oleh seseorang yang memukulnya. Lalu kemudian tak lama dari itu seseorang misterius pun menghubungi Satya dan menyuruhnya mengambil potongan tubuh Aisyah di sebuah arena balap mobil. Dan ternyata yang berada di mobil tersebut ialah Satya. Yang kemudian Satya pun menyuruh untuk melacak nomor yang telah menelponnya tadi. Dan ternyata orang yang menelepon Satya berada di rumah sakit tempat Piki dirawat. Sementara itu di rumah sakit Piki pun menjelaskan bahwa penculik Aisyah berada di sini. Dan disinilah plot twistnya terjadi, di mana பார்க்கறதுக்கு என்னோட டியூஷன் வாத்தியாரோட பையன் விக்கி. lalu kemudian scene pun akan mundur ke beberapa waktu sebelum kejadian ini terjadi. Yang dimana pada saat itu Piki mengajak David untuk melakukan sebuah bisnis yang untungnya lumayan menggiurkan. Yang dimana mereka akan menculik gadis-gadis muda wilayah sekitar. Dan ya, setelah 1 bulan berjalan, bisnis tersebut pun maju dengan pesat.
yang dimana Vicky berhasil membeli sebuah handphone baru. Dan untuk menutupi semua aksi penculikannya, ia pun membayar seseorang untuk mengaku bahwa ia telah membunuh para gadis tersebut. Dan di sini Anwar juga menjadi korban kebengisan dari Vicky. Sebelum Vicky masuk rumah sakit, ia pun berpura-pura dipukuli oleh seseorang yang telah menculik Aisyah. Lalu scene pun berpindah lagi ke waktu sekarang di mana Vicky menelepon Satya, yang dimana ia menyuruh Satya untuk membunuh Satya agar ia dapat menyelamatkan nyawa Aisyah. Dan mau tidak mau ia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Vicky. Bahkan handphone milik Satya pun sudah diretas oleh Vicky sehingga ia tidak bisa mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian. Namun di sini Satya pun tidak kehabisan akal di mana ia membuat kerusuhan kepada kelompok polisi yang sedang berpatroli. Sehingga ia dapat mengirimkan sinyal meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang ada di kantor. Lalu kemudian Pak Ijo dan Pak Imin pun diutus untuk membantu Satya, yang dimana Satya melarang mereka untuk berbicara dan meminta salah satu handphone dari mereka. Yang kemudian di sini Satya pun akan memindahkan Satya ke mobil Pak Ijo. Namun ternyata GPS-nya diletakkan di baju milik Satya. Lalu ia pun menyuruh Pak Ijo untuk mengikuti rute yang telah ia berikan. Lalu singkat cerita di sini Vicky pun dikagetkan dengan keberadaan Satya yang sudah ada di belakangnya. Yang dimana ia pun langsung menyuruh beberapa preman untuk menghabisi Satya di sana. Yang kemudian singkat cerita mobil Vicky pun terpojok dan di sanalah berdatangan para preman yang telah dibayar oleh Vicky untuk menghabisi Satya. Pada awalnya di sini Satya pun kewalahan melawan para preman yang dibayar oleh Vicky. Namun ketika Vicky mengancam akan melukai Aisyah dan mengungkit-ngungkit almarhum Anwar, tiba-tiba yang terjadi Satya pun berhasil membunuh satu persatu preman yang diutus Vicky untuk melenyapkannya. Sehingga Satya pun berhadapan dengan Vicky, otak dibalik ini semua. Singkat cerita Satya pun langsung mengantarkan Satya pulang ke rumahnya. Dan bahkan seluruh jaringan Vicky pun berhasil ditangkap. Dan bahkan anak-anak pun berhasil dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Namun kekecewaan terpancar dari wajah calon mertua Satya yang mengetahui anak putranya seperti itu. Lalu kemudian Satya pun akan dipindahkan ke departemen yang ia inginkan, namun ia pun menolaknya. Yang kemudian kita pun diberitahukan tentang berita-berita orang hilang yang pernah terjadi di India. Yang kemudian untuk Vicky, ia pun langsung menyerahkannya kepada kaptennya agar bisa menutup jabatannya secara sempurna. Sehingga film pun tamat. Oke, halo sobat lemon, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jika kalian menjadi polisi, jadilah polisi yang jujur dan baik dan mengayomi seluruh masyarakat. Dan bukannya malah menjadi polisi yang menyuruh untuk melepaskan maling. Pokoknya nggak tahu itu di mana, semoga bukan di Indonesia ya. Oke, baiklah sobat lemon, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.